Liverpool juara Liga Inggris untuk yang ke-20 kalinya, menyamai gelarnya MU dan bikin Arsenal cuma bisa galer biawaknya. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang klub yang baru aja dipastikan jadi juara Liga Inggris musim ini. Siapa lagi kalau bukan Liverpool ya kan? Scouser Liverpool. Soalnya menurutku perjalanan Liverpool sampai bisa jadi juara musim ini menarik buat kita bahas. Kecuali buat fans MU ini nggak menarik. Karena bikin mereka terdiam atau minimal mau digetar-getar aja karena nggak berani lagi mereka bersuara. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas perjalanan Liverpool sampai bisa jadi juara musim ini. Habis pertandingan lawan Tottenham kemarin, Liverpool udah dipastikan jadi juara Liga Inggris musim ini. Di match kemarin lawan Tottenham, Liverpool berhasil membantai tim opor ayam ini dengan skor telak 5-1. Padahal Tottenham sebetulnya bisa unggul duluan menit ke-12 lewat heading mantan pemain Liverpool Dominic Solanke. Ini kalau fans MU nonton pasti agak senyum-senyum tipis mereka nengok gol ini. Padahal kalau Liverpool di sini masih ada 4 match lagi buat nyari 1 poin aja buat juara ya kan. Mungkin fans MU merasa kayak gitu karena mereka udah terbiasa nengok klubnya yang nyari 1 poin dari 4 match pun susahnya minta ampun. Tapi habis itu Liverpool langsung ngamuk dan balas dengan bikin 5 gol. Masing-masing dari Luis Diaz menit ke-16, Alexis McAllister pada menit ke-24, Cody Gakpo menit ke-34, Mo Salah menit ke-63, dan gol bunuh diri Udogie pada menit ke-69. Dengan kemenangan ini, Liverpool secara resmi udah dipastikan jadi juara Liga Inggris musim 2024-2025. Selamat Liverpool! Walaupun masih ada 4 pertandingan sisa, tapi koleksi 82 poin Liverpool udah nggak mungkin dikejar sama tim lain. Arsenal yang ada di peringkat kedua baru punya 67 poin dan kalau menang di semua sisa matchnya pun cuma bakalan dapat 79 poin. Itu pun gak yakin juga nyaku mereka menang semua. Secara performa, Liverpool musim ini agak beda sama Liverpool musim-musim sebelumnya. Soalnya musim ini mereka udah nggak dilatih sama Jurgen Klopp yang udah hampir 10 tahun ngelatih Liverpool. Jurgen Klopp yang mundur akhir musim lalu digantikan sama pelatih asal Belanda yaitu Arne Slot. Sebetulnya banyak orang yang meragukan kualitas si Arne Slot ini termasuk aku. Bahkan yakin kali aku fans Liverpool sendiri pun masih nggak yakin ya waktu sama si Arne Slot yang pertama kali. Soalnya dia nggak punya CV yang bagus dan cuma pernah ngelatih tim sekelas Feyenoord aja. Jadi ini menurutku wajar lah si Arne Slot ini diragukan banyak orang. Bukan apa ya kan, si Erik ten Hag yang di Liga Belanda jadi penguasa, cuma bisa jadi badut pas ngelatih MU di Liga Inggris soalnya. Ekspektasi fans Liverpool pun aku yakin ini masa transisi juga. Jadi kalau aja musim ini jadi musim yang buruk juga, mereka mungkin masih bisa terima asal permainan yang menjanjikan. Apalagi dengan melihat rival dilatih sama pelatih Belanda juga hasilnya berselema, wajarlah mereka juga nggak terlalu yakin sama Arne Slot. Apalagi namanya juga ada unsur-unsur slotnya ya kan. Bisa jadi bahagia di awal, endingnya malah rungkat. Tapi walaupun ganti pelatih, secara permainan Liverpool ini tetap nggak banyak berubah lah. Mereka masih main dengan sistem gegenpressing yang andali Mo Salah di lini serang. Kalau secara formasi mungkin ada perubahan sedikit lah. Soalnya Liverpool di era Arne Slot ini sekarang udah nggak main pakai formasi 4-3-3, melainkan main pakai formasi 4-2-3-1. Arne Slot sekarang main pakai 2 pivot yang diisi sama Ryan Gravenberch dan Alexis McAllister, serta mainin si Szoboszlai di posisi nomor 10. Walaupun nggak banyak terjadi perubahan, tapi di bawah tangan dingin Arne Slot, Liverpool bisa langsung main gacor. Di 3 match pertamanya di Liga Inggris, Arne Slot ini bisa buat Liverpool win streak dan nggak kebobolan sama sekali. Bahkan mereka juga bisa membantai rivalnya si Manchester Merah dengan skor 3-0. Kalau pas match ini kecewa sih kami 0. Jadi turun standar Liverpool yang biasa ngebantai MU 7 gol, 5 gol, ini cuma 3 gol. Remedial lah si Slot ini kami rasa kemarin. Tapi habis win streak 3 kali secara mengejutkan, Liverpool malah kalah lawan Nottingham Forest dengan skor tipis 1-0. Aneh juga Liverpool di bawah Arne Slot ini. Lawan MU mereka bisa bantai-bantai, tapi pas jumpa sama Nottingham Forest malah langsung terpongkeng. Ya beda lah 0, emang lebih susah lawan Nottingham Forest daripada lawan MU. Nottingham Forest ini kalian tengok lah calon tim Liga Champions ini, bukan calon tim Championship yang gagal macam MU. Tapi habis kalau Nottingham Forest ini, Liverpool balik lagi konsisten dan stay di peringkat pertama sampai sekarang. Bahkan dari 34 match yang udah dimainkan, Liverpool ini baru kalah 2 kali aja. Itu pun bukan lawan tim besar dan cuma kalahnya lawan tim macam Fulham dan Nottingham Forest. Ditambah dengan gacornya Mo Salah, dia bisa gendong Liverpool di setiap pertandingan. Dari 33 pertandingan yang dimainkan, dia udah berkontribusi dengan bikin 27 gol dan 18 assist. Gila kali kan, dengan statistiknya ini Mo Salah bahkan jadi top skor sekaligus top assist di Liga Inggris musim ini. Kalau statistiknya macam ini, harusnya bisa lah Mo Salah jadi salah satu kandidat pemenang Ballon d'Or musim ini. Udah nggak mungkin trofinya tiba-tiba dikasih ke Messi lagi soalnya. Tapi agak berat lah Mo Salah dapat Ballon d'Or ya kan. Di Liga Champions saja mereka cuma sampai 16 besar.
Iya kan, walaupun performa Liverpool di Liga Inggris musim ini luar biasa konsisten, tapi performa mereka di turnamen lain malah mengecewakan kali lah. Kayak di Liga Champions tadi lah, walaupun mereka bisa tampil konsisten dan finish di peringkat 1 di fase Liga, tapi pas masuk fase knockout Liverpool ini malah langsung terpongkeng. Mereka dipulangkan sama PSG di babak 16 besar setelah kalah di babak adu penalti. Padahal waktu itu mereka mainnya di kandang sendiri yaitu Stadion Anfield. Nah di sini sebetulnya udah mulai nampak lah blunder si Arne Slot ini. Blunder yang mana Nol? Ya blunder pas memilih penendang penalti lah. Udah tahu ini momen yang penting, tapi yang disuruh nendang malah pemain yang gak penting macam Nunes sama Curtis Jones. Alhasil Liverpool pun kalah dengan skor 1-4 di babak adu penalti. Karena cuma tendangan penalti yang Mo Salah yang masuk ke gawang Donnarumma. Gak lama habis dipulangkan sama PSG ini, fans Liverpool udah harus nangis lagi. Di partai final Carabao Cup lawan Newcastle United, Liverpool ini malah berseremak lagi mainnya. Secara mengejutkan mereka diterpongkingkan Newcastle dengan skor 2-1. Alhasil fans Liverpool yang udah keluar-keluar bakalan treble winner musim ini pun cuma tinggal sisa 1 trofi yang bisa mereka dapatkan. Soalnya yang lebih membiawakannya lagi, di FA Cup Liverpool ini juga tiba-tiba cosplay MU setelah dipulangkan sama tim juru kunci Championship yaitu Plymouth Argyle. Kalau bukan karena penampilan konsisten mereka di Liga Inggris, sebetulnya udah malu kali lah fans Liverpool musim ini. Diprediksi abang ini bakalan quadruple, tapi ujungnya malah terdiam karena kena sumpel. Walaupun Liverpool main konsisten di Liga Inggris, tapi nggak bisa dipungkiri kalau gap yang cukup jauh ke peringkat 2 ke bawah mereka itu juga terjadi karena kepauan tim-tim rival mereka di papan atas. Di awal musim, tim yang bersaing buat mendekati Liverpool di puncak sebetulnya adalah Chelsea. Tapi di pertengahan musim mereka malah inkonsisten dan makin turun bersaing sama Newcastle dan Nottingham Forest. Jadinya Liverpool pun balik bersaing sama tim penjaga piala yang udah dipastikan nggak bakalan juara. Kalau kita bedah satu persatu, klub-klub besar Liga Inggris emang menurun semua performanya musim ini. Mulai dari juara bertahan Manchester City yang performanya inkonsisten sampai harus kesusahan buat masuk ke peringkat 4 besar. Bayangkan kalian lah, mereka pernah cuma menang 2 kali aja dalam 2 bulan. Dan bahkan kalah pas jumpa sama MU. Selain itu, Man City ini juga tampil mengecewakan kali lah di Liga Champions. Mereka nggak lolos ke babak 16 besar setelah dibantai sama Real Madrid di babak playoff. Banyak orang yang bilang kalau penyebab menurunnya performa Man City musim ini karena ditinggal Rodri cedera. Memang iya itu salah satu faktor, tapi bukan itu penyebab utama performa Man City turun. Emang penyebab utamanya apa Nol? Ya udah jelas karena nggak ada Erik ten Hag lah. Hiburan dari Amorim masih nggak selucu Erik ten Hag soalnya. Kemudian rival mereka yang lain yaitu Arsenal juga agak menurun performa mereka musim ini. Mereka memang sekarang masih stay di peringkat kedua, tapi performa mereka jauh menurun kalau dibandingkan sama musim lalu. Mereka terlalu sering main imbang sama tim-tim mediocre macam Everton dan Crystal Palace. Bahkan dari 34 match saja Arsenal ini udah imbang 13 kali. Untungnya Arsenal ini tim-tim besar lainnya juga performanya lagi turun. Jadi masih bisa lah mereka berpotensi finish di peringkat kedua. Kalau tim-tim besar lain gak menurun, udah finish di peringkat ke-12 lah Arsenal ini kurasa. Kemudian Chelsea juga masih nggak konsisten. Walaupun performanya udah lebih bagus dibandingkan musim lalu, tapi nampak kali kalau Chelsea ini masih terlalu bergantung sama si Cole Palmer. Kalau si Palmer mainnya lagi nggak bagus, jarang kali Chelsea ini bisa menang. Sekarang kalian tengok lah kalau Palmer udah mulai tenggelam juga Chelsea ini. Entah udah berapa lama dia nggak nyetak gol lagi ya kan? Hampir sama lah kalau Palmer ini sama ayam yang di freezer, sama-sama dingin dan nggak bisa ngegolin. Kalau MU sama Tottenham Nol, nah inilah penyakit kalian. Kalian punya kuping tapi nggak kalian simak aku cakap dari tadi. Yang kita bahas di sini rival Liverpool di papan atas. Ngapain tim-tim di papan basement kita bahas? Ada nggak ada mereka musim ini di Liga Inggris, nggak bakal ngurangi peluang Liverpool juara juga nya. Malahan kalau mereka nggak ada, Leicester City bisa nggak jadi degradasi jadinya. Tapi di luar faktor tim-tim lain yang lagi menurun, Liverpool musim ini emang layak buat jadi juara Liga Inggris lah. Arne Slot bisa membuktikan kualitasnya dan membantai bacotan orang-orang yang bilang kalau dia nggak bakalan bisa gantiin perannya Jurgen Klopp di Liverpool. Bahkan secara permainan Liverpool ini jadi salah satu tim paling agresif di Eropa. Kecuali pas lawan PSG, apalagi di leg pertama, parkir bus aja orang itu. Selain itu, Arne Slot ini juga bisa membuktikan kalau dia nggak sama macam Erik ten Hag. Erik ten Hag yang diprediksi bakal bisa bawa MU bangkit malah gagal. Sedangkan Arne Slot yang diprediksi nggak bisa gantiin peran Jurgen Klopp di Liverpool malah langsung sukses dan jadi juara di musim pertamanya. Itulah kenapa kita harus hati-hati dalam menentukan pelatih yang cocok, apalagi yang dari Belanda. Soalnya ada yang bisa langsung cocok dan sukses di musim perdana. Tapi ada juga yang udah sampai 3 musim dipecat juga karena cuma ngabisin dana. Oh iya wak geng, patennya Arne Slot ini dia jadi pelatih Belanda pertama yang pernah menjuarai Liga Inggris sepanjang sejarah wak geng. Pernah dicoba pelatih Belanda lain macam Van Gaal, Ten Hag dan beberapa pelatih Belanda lainnya, tapi mereka nggak mampu buat juara Liga Inggris. Cuma si Arne Slot lah yang bisa wak geng. Apalagi dia melakukannya pas di musim pertamanya ngelatih ngeri-ngeri. Ini buat dia langsung sejajar dengan Carlo Ancelotti, Conte dan Mourinho di Chelsea, serta Manuel Pellegrini waktu di City yang melakukan prestasi yang sama. Arne Slot kurasa juga berterima kasih lah sama kepercayaan Jurgen Klopp sama dia. Makanya kemarin pas juara si Arne Slot langsung membalas Jurgen Klopp dengan menyanyikan Can Jurgen Klopp. Sama waktu yang dilakukan Klopp ke dia di akhir musim lalu.
Heartwarming kali kayak gini ya kan Wak Geng. Mungkin sama juga sih yang dilakukan Erik ten Hag ke Amorim. Pas sebelum dipecat si Erik ten Hag nyanyi sayonara, sayonara, semoga terdegradasi. Dibalas si Amorim ke ten Hag sekarang ya kan. Sayonara, sayonara, nggak jadi terdegradasi. Kasian kali ya udah kayak gini level MU sekarang. Selain itu ada satu hal lagi yang bikin aku salut sama Arne Slot ini. Emang apa itu Nol? Walaupun strikernya cuma seekor Darwin Nunes, tapi si Arne Slot ini tetap bisa bawa Liverpool juara Liga Inggris. Padahal Jurgen Klopp aja nggak bisa bawa Liverpool juara sejak dia beli si Nunes dari Benfica. Bahkan menurutku si Arne Slot ini lebih bagus lah daripada Jurgen Klopp karena bisa handle si Nunes. Soalnya bukan apa ya kan, Jurgen Klopp baru 2 musim melatih Nunes aja langsung resign si Jurgen Klopp saking stresnya. Tapi kan Wak Geng nggak bisa lagi orang sepele sama si Nunes sekarang. Premier League Champions nih bos. Au. Bahkan Jamie Carragher dan Steven Gerrard pun sungkem sama Lord Nunes ini saking ngerinya. Jadi kalau musim depan tiap dia gagal nyekor ada aja yang ngatain dia tinggal bilang, medali IPL mu ada berapa bos? Kalau nggak ada diam aja. Ezegede ngeri. Dan kalau dia mau pesan makanan di restoran pas ditanya atas nama siapa ini bang? PLC. Apa PLC itu bang? Premier League Champions. Biawa anjay. Tapi kan Wak Geng memang paunya si Nunes nggak bisa disembunyikan lah. Kalian tengoklah pas perayaan juaranya kemarin. Bisa pula dia pas mau nyiram sepatu si Endo pun meleset juga. Kurasa kamar mandi di rumah si Nunes ini baunya minta ampun Wak Geng. Bukan apa kan, lebih banyak kencing dia meleset ke lantai daripada masuk lubang WC kurasa. Tapi kasihannya aku nengok si Nunes ini, dia dibully terus Wak Geng. Kayak si Van Dijk lah waktu mau nyanyi bareng sama supporter Liverpool. Gak mau si Van Dijk ini si Nunes di sebelah dia maunya si Salah. Sanalah kau Nes, kau bikin rusak citra gua aja nanti. Aku kapten Belanda pertama yang pernah menang Liga Inggris bersama Liverpool. Segan kau sikit sama aku Aku kapten masa disandingkan sama orang oleng kayak kau. Kalau sebelahan kita maulah nanti dibilang, oleng kapten, kan malu aku. Yang lebih biawaknya lagi karena udah menang IPL banyak kali gaya si Nunes ini. Sok-sokan minum sama ngerokok pula si biawak ini. Tapi kurasa ini gaya-gaya dia aja sih ini. Yakin aku nggak dirokok sama diminum dia nih kayaknya. Bukan karena dia nggak mau, tapi pas mau dimasukkan ke mulut meleset semua. Buat Arsenal mungkin bisa jadi musim ini mereka jadi runner up lagi. Ini membuktikan kalau mereka nggak bisa juara bukan karena Man City terlalu jago. Ini musim ini Man City berselemak mereka tetap aja jadi posisi 2. Buat Arsenal jangan tumbalkan lawanmu atas kekalahanmu. Padahal nyatanya kau kalah atas kebodohanmu. Memang level konsistensi Arsenal ini level GOAT lah. Nggak tertandingi konsistensinya kan. Kayaknya Arsenal ini memang penjaga piala abadi ya kan. Kurasa kalaupun gak ada tim macam Liverpool sama City di IPL ini, bisa nanti juaranya Nottingham Forest, runner up-nya Arsenal lagi. Kalau Forest juara MU kemana Nol? Kalau MU di peringkat 3 deh Wak Geng, di divisi Championship tapinya. Tapi tetap harus diapresiasi lah Arsenal ini. Apa yang dilakukan Liverpool belum sebanding lah dengan yang dilakukan Arsenal. Liverpool cuma merebut trofi IPL aja dari Man City. Sedangkan kalian tahu Arsenal memang gak merebut trofi IPL. Tapi mereka berhasil mempertahankan posisi 2-3 musim berturut-turut Wak Geng. Kayak kata pepatah, lebih susah mempertahankan daripada merebut Wak Geng. Jadi kalian apresiasi lah Arsenal ini ya kan. Kurasa kalau musim depan Arsenal runner up lagi bakal sulit dikalahkan rekor mereka ini. Mirip-mirip rekor Man City soalnya. Tapi namanya jadi 4 runner up in a row. Dengan tambahan trofi Liga Inggris musim ini, Liverpool juga sekarang udah jadi tim dengan koleksi trofi terbanyak di Inggris. Mereka sekarang punya 20 trofi Liga Inggris dan setara dengan trofi Liga Inggrisnya MU. Kalau di total dengan trofi-trofi lain, mereka udah unggul di atas MU. Jadi Liverpool sekarang bisa dibilang jadi klub tersukses di Inggris, bukan lagi MU. Soalnya secara trofi mereka lebih unggul dibandingkan klub-klub Inggris lainnya. Dari Liga Inggris mereka udah jadi klub yang paling sering juara sama kayak MU. Kemudian di Liga Champions, Liverpool juga udah punya 6 trofi. Yang mana jumlah itu juga masih jadi yang terbanyak di antara klub-klub Inggris lainnya. Makanya sekarang klub tersukses di Inggris itu Liverpool, bukan MU. Lagian MU sekarang udah gak pantas lah disebut klub tersukses di Inggris. Lebih cocok disebut klub tersungkur di Inggris kayaknya. Jomplang kali sekarang Liverpool sama MU ya kan. Liverpool sibuk bersaing buat prestasi, sedangkan MU bersaing buat lolos dari degradasi. Buat fans MU gak bisa lagi mereka nyanyi 20 times Man United. Kayak gitulah pokoknya lagunya. Karena udah jelas udah disamain sama Liverpool. Dengar-dengar rencana mereka mau diganti orang ini lagunya jadi 13 saja. Karena sekarang mereka mulai ngitung tropinya di era Premier League aja karena di format baru MU 13 kali juara, Liverpool 2 kali. Astaga, cemana nih orang ini? Kemarin ngitungnya 20, sekarang ngitungnya 13 dari era Liga Inggris baru. Nggak konsisten kali kalian, sama kayak performa tim kalian. Kalau perkara ganti format terus nggak diakuin piala sebelumnya, cemana lagi UCL musim ini ya kan? Masa nggak diakuin nanti 15 UCL Real Madrid? Ngamuk lah nanti fansnya ya kan?
Bisa-bisa nanti 6 UCL Liverpool dan 3 UCL MU kalian pun juga dihapus juga. Mau kalian? Kalau kami nggak masalah sih, Nol. Cuma yang lucunya kalau kayak gitu, Nol. Madrid dari 15 UCL dari 0 UCL. Liverpool dari 6 UCL jadi 0 UCL. MU kami dari 3 UCL jadi 0 UCL. Sedangkan Arsenal ganti gak ganti format tetap 0 UCL. Jadi buat MU, biarpun Liverpool ini rival kalian, tapi harus kalian akui lah kalau Liverpool ini klub tersukses di Inggris sekarang. Ah, enggak lah, Nol. Tetap di seluruh dunia fans kami yang lebih banyak daripada mereka. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Ini menandakan kalau kalian di Inggris jadi yang terbaik bukan sebagai klub bola, melainkan sebagai influencer bola. Buat fans Liverpool, cemana menurut kalian fans MU ini? Gak mau ngakuin mereka kalau Liverpool klub tersukses di Inggris sekarang. Ya, biarin aja lah, Nol. Yang menang merayakan, yang kalah kan menjelaskan. Tapi gimana ya kami bilang MU ini? Gak usah cerita klub tersukses di Inggris lah. Kalau kalian di Manchester aja masih belum pasti yang terbaik. Legend MU aja sih, Gary Neville udah mengakui kalau MU udah kalah dari Liverpool. Masa kalian gak mengakui sih kalau Liverpool di atas kalian? Gini aja lah, Nol. Mereka masih menyamai gelar Liga Inggris kami, bukan melampaui. Kalau udah lewat, barulah bisa cakap orang ini. Kalian gak usah sok merasa lah jadi klub terbaik di Liga Inggris. Treble aja kalian gak pernah? Ngomong sejarah terus sih biawak ini. Pemain yang bikin treble di MU tadi pun udah gak main lagi. Masih aja kalian bahas sampai sekarang. Orang udah hidup di zaman 2025. Kalian asik tahun 99 aja terus yang kalian gak ingat. Kayak cerita sama opung-opung aku. Dulu opung begini, dulu opung begono. Asik cerita dulu aja yang dibilangnya. Kalau kalian mau cerita dulu, aku pun bisa. Apa rupanya cerita sejarah yang bisa kalian banggakan? Apa-apa coba bilang. Fans MU, dulu pernah kami bantai kalian 7-0. Masih ingat kalian? Mama, tengoklah jahat kali orang ini. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Aduh, harus kita akhir lah videonya karena udah ada yang nangis-nangis ini, wak, geng. Kasian. Mungkin ini masa-masa yang cukup berat lah buat mereka sekeluarga. Nggak boleh kita tayangin terus konten kekerasan soalnya. Sekali lagi selamat lah buat Liverpool udah jadi juara Liga Inggris ya kan. Dan selamat buat tim-tim yang bakal ngasih Guard of Honor nanti buat Liverpool. Selamat lah MU ya kan, gak bikin Guard of Honor orang ini. Tapi bagus lah mereka gak bikin Guard of Honor. Nanti takutnya Liverpool jalan malah dipukuli mereka pula ya kan. Ini bukan Guard of Honor lagi, God of War lah jadinya ya kan. Dadah, wak, geng.